Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya akan membahas mengenai remote audit atau audit jarak jauh. Audit biasa dilakukan secara face to face, datang langsung ke lapangan, ketemu dengan auditee dan mereka mengumpulkan bukti secara langsung dengan kehadiran auditor. Namun saudara sekalian, perkembangan COVID-19 yang melanda dunia selama kurang lebih 2-3 tahun yang lalu menyebabkan proses audit sudah berubah dari audit yang bersifat face-to-face tadi menjadi audit jarak jauh. Berikut adalah penelitian-penelitian terkait dengan audit jarak jauh. Yang pertama adalah laporan yang dibuat oleh Internal Audit Foundation yang berlokasi di Lake Mary, Florida, USA. Di tahun 2021, IA Amerika Utara telah membuat survei mengenai audit yang dilakukan oleh lebih dari 500 perusahaan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jika kita lihat, saudara sekalian, dari sektor yang ada di sini, saudara sekalian, yang biru ini adalah semua dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian yang abu-abu ini, saudara sekalian, ini audit dilakukan sebagian besar menggunakan jarak jauh. Kemudian yang putih ini adalah kurang lebih setengah dilakukan dengan jarak jauh, setengah lagi dilakukan secara konvensional face-to-face atau hybrid. Kemudian yang kuning ini, kuning tua ini adalah audit dilakukan in person, artinya ketemu langsung. Kemudian yang kuning muda adalah semua dilakukan secara ketemu langsung. Kalau Anda lihat di grafik ini, saudara sekalian, kita melihat bahwa untuk non-consumer, saudara sekalian, 48% ya, audit itu sudah dilakukan secara jarak jauh. Kemudian 18% itu mostly ya dilakukan jarak jauh. Jadi kalau kita lihat area di sini, saudara sekalian, hampir semua sektor telah melaksanakan audit jarak jauh ya, dari survei untuk 500 lebih perusahaan yang disurvei oleh IA Amerika Utara. Anda lihat yang biru tua sama abu-abu ini atau biru muda ini, saudara sekalian, ini hampir setengah atau lebih dari setengah bahkan ini audit sudah dilakukan dengan jarak jauh atau sebagian besar menggunakan teknik jarak jauh. Kemudian McKinsey juga telah melakukan penelitian, saudara sekalian, bahwa dari 100 eksekutif yang disurvei dari berbagai industri, itu 9 dari 10 dilaporkan telah menerapkan combine remote dan on-site. Jadi ini hybrid ya, paling tidak artinya 90% dari perusahaannya, dari 100 perusahaan yang disurvei oleh McKinsey itu menggunakan remote audit atau hybrid kadang. Jadi paling tidak hybrid sudah dilaksanakan ya. Ini 90% dari perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya? Nah, apakah kualitas audit jarak jauh itu tetap baik atau kualitasnya menurun? Berikut adalah penelitiannya. Nah, berikut ini. Asma Abdul El Monem Serak ya, dari Tanta University, dia menyebutkan bahwa COVID-19 ya, telah memunculkan penggunaan remote audit di dalam organisasi di seluruh dunia. Kemudian ini menghemat waktu, menghemat biaya, sehingga saudara sekalian, penelitian ini menyimpulkan bahwa remote audit itu akan tetap populer di masa depan pasca COVID, kurang lebih ini. Jadi
ini akan populer dan akan banyak diterapkan pasca COVID-19. Bagaimana kualitasnya? Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Zulkifli dan Nurani Wijayanti dari Universitas Indonesia. Ya. Judulnya Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Menggunakan Remote Audit Selama Pandemi di Bank X. Hasilnya ya, disimpulkan bahwa remote audit itu tidak mempengaruhi efek, assurance, dan kualitas audit. Jadi kualitas audit itu tidak terpengaruh dengan dilaksanakannya teknik remote audit, artinya tetap berkualitas. Kemudian ada Winda Faronisa ya, dan kawan-kawan ini dari Poltek Negeri Bandung. Ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa audit jarak jauh memiliki prosedur audit yang berbeda dengan audit konvensional. Namun, keduanya memiliki kualitas yang sama. Nah, ini kabar yang baik, saudara sekalian. Yang berikutnya, juga penelitian dilakukan oleh Monica Causoli dan kawan-kawan, ini dari University of Kentucky, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa selama pandemi, banyak kantor akuntan yang menerapkan work from home, kerja dari rumah. Dan hasil dari penelitian mereka menyimpulkan bahwa work from home ya, berkonotasi, berhubungan dengan kualitas audit yang lebih tinggi. Nah, ini sangat menggembirakan penelitian yang dilakukan oleh Monica dan kawan-kawan ini dari University of Kentucky ya, selama COVID-19. Nah, saudara sekalian, tetapi saudara sekalian, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Yige Jin dan kawan-kawan, ini dilakukan di China ya. Dia melakukan penelitian, saudara sekalian, pandemi COVID-19 itu di China menyebabkan banyak orang menggunakan audit konvensional menjadi remote audit atau audit jarak jauh. Menggunakan survei dan archival data yang mendokumentasikan bahwa kualitas audit itu turun ketika auditor mengubah auditnya mengubah auditnya dari konvensional menjadi audit jarak jauh ya, setelah pandemi selesai dilakukan. Jadi di antara sekian banyak yang optimis bahwa kualitas audit itu menurun, membaik, justru ada satu penelitian ini ya, yang dilakukan oleh Yige Jin dan kawan-kawan yang menyimpulkan bahwa kualitas audit itu menurun dengan penerapannya remote auditing setelah pandemi terjadi. Nah, kesimpulannya saudara sekalian, memperhatikan berbagai temuan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan adalah satu, remote audit atau audit jarak jauh sangat potensial untuk diterapkan di luar masa pandemi.